بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Am hasibta, apakah menyangka siapa kamu? Am hasibta, apakah menyangka siapa kamu? Aidzonanta, artinya menyangka siapa kamu? Anna ashabal kahfi, sesungguhnya ashabul kahfi. Ashab itu beberapa sahabat, kahfi itu gua. Anna ashabal kahfi, sesungguhnya beberapa sahabatnya gua, ya. Al-kahfi itu al-ghar, artinya adalah al-ghar, al-ghari artinya adalah gua fil jabal, di dalam gunung. Artinya adalah gua di gunung ini. Warraqimi, dan apa itu? Warraqimi, dan perkara yang ditulis. Perkara yang ditulis di papan. Di papan apa itu? Maksudnya di sini papannya itu papan dari timah itu. Warraqimi, dan apa itu, perkara yang ditulis di papan. Papannya papan dari timah. Al-lauh artinya adalah papan, al-maktub yang tertulis, fihi itu tetap di dalam lauh, asma'uhum utawi nama-nama mereka ashabul kahfi ini, wa ansabahum, dan beberapa nasab-nasabnya mereka. Waqad su'ila, dan sungguh ditanyakan, waqad su'ila, dan sungguh ditanya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, an qissatihim, daripada kisah atau ceritanya mereka. An qissatihim, daripada kisah atau ceritanya mereka. Ini kan kemarin, ini melanjutkan yang kemarin. Jadi orang-orang Yahudi itu mempertanyakan Rasulullah tentang, diantaranya adalah tentang ashabul kahfi ini. Kan Rasulullah itu kalau zaman dahulu itu kan repotnya luar biasa untuk menggali sejarah. Sejarah itu terjadi sangat lama, waktunya sangat lama, terjadi zaman Rasulullah itu. Dan untuk data zaman dahulu itu kan tidak ada buku. Rasulullah kan tidak bisa membaca, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Nah, Rasulullah itu kan seolah-olah atas kenabiannya itu, pengakuan jadi nabi, kalau tidak mengetahui perkara-perkara gaib seperti masalah roh, seperti masalah apa itu yang kemarin ditanyakan, yang diantaranya adalah tentang ashabul kahfi. Ceritanya ashabul kahfi itu bagaimana? Ini kan tidak ada pencatatan yang gampang. Beda kalau zaman sekarang, kita bisa membrowsing, kita bisa melihat Google ceritanya ashabul kahfi gimana, ceritanya ini kita bisa melihat. Zaman Rasul kan tidak ada itu.
Nah ini kalau memang betul-betul Rasulullah seorang nabi itu mengetahui perkara-perkara gaib. Nah Rasulullah ditanya tentang Ashabul Kahfi ini. Nah, maka kemudian Rasulullah dalam cerita itu kan ya wis tunggu sesuk. Tanya gimana Muhammad, ini ada orang Yahudi bertanya begini tentang Ashabul Kahfi, tentang tentang roh. Ini perkara-perkara gaib. Ada satu lagi ya yang dipertanyakan itu Zulkarnain, Zulkarnain. Nah, ya. Terus kemudian ini dijawab Rasulullah itu menjawab ya tunggu besok, karena Rasulullah itu tidak pakai insya Allah, besok tunggu ya saya jawab. Nanti Rasulullah mau tunggu jawaban Allah lewat Al-Quran, turunnya ayat Al-Quran, tunggu lewat Jibril. Ternyata Rasulullah tidak dijawab sampai 15 hari baru kemudian turun malaikat Jibril begini. Nah, makanya kita kalau kita mau melaksanakan sesuatu kebaikan itu kita harus ucapkan insya Allah. Gimana besok nanti malam datang ya insya Allah ya. Insya Allah, jangan kita tanpa insya Allah, kan insya Allah semoga Allah menghendaki. Jadi ada bahasanya itu semoga Allah menghendaki saya bisa datang nanti malam ya. Sama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman itu istrinya banyak. Terus kemudian saya akan mengumpuli istri saya dan supaya mereka menjadi pejuang-pejuang di jalan. Tidak ada yang melahirkan, tidak ada yang. Karena apa? Andai kan Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, semoga Allah menghendaki saya putra-putri kami menjadi orang-orang yang pejuang-pejuang di jalan Allah, maka akan terjadi seperti itu. Makanya kita tidak boleh sombong ya, tidak boleh sombong. Kita itu harus senantiasa bersandar kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan insya Allah. Tapi insya Allah ini sesuatu yang belum terjadi. Jangan sesuatu yang sudah terjadi. Kamu sudah makan, insya Allah tadi saya sudah makan. Loh ini insya Allah itu sesuatu yang belum terjadi. Ya. Kalau tadi sudah dari Sentani, insya Allah tadi saya sudah dari Sentani. Gimana? Jadi sesuatu yang belum terjadi. Ini adalah tentang Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi itu adalah orang-orang yang ada di dalam gua itu, warraqim, dan ada tulisannya. Jadi ada seorang yang menulis tentang nama-nama mereka, nasab-nasab mereka, nama mereka, ceritanya mereka. Ditulis di dalam rosos. Itu di dalam ditulis di dalam timah ya, gemblengan timah itu. Waqad su'ila sallallahu kanu, ada siapa mereka fi qissatihim, di dalam kisah mereka, min jumlati ayatina, daripada min ayatina itu daripada ayat-ayat, min jumlah, daripada jumlahnya ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, ajaban yang mengajibkan, itu yang ajib, itu perkara-perkara yang ajaib. Khobaru kana itu menjadi khobarnya kana, wama dan perkara qablahu yang sebelumnya kana itu halun, itu menjadi hal. Kanu, ada siapa mereka itu ajaban, itu ajaban itu adalah keajaiban. Duna baqil ayat, tidaklah selebihnya beberapa ayat. Au ajabah, atau yang lebih lebih mengajaibkan, lebih mengajaibkan siapa lebih mengherankan kepada ayat. Laisa, tidak ada apa amru, perkara itu kadzalik, seperti itu. Nah, tidak seperti itu, tidak ada laisal amru kadzalik, tidak ada ajab atau yang lebih, laisal amru, tidak seperti itu. Ini adalah sesuatu perkara yang ajaib ya. Ini sesuatu perkara ajaib, tapi perkara-perkara yang ajaib yang lain juga sangat banyak. Ya, sangat banyak. Itu bagian saja keajaiban Allah memberikan cerita tentang Ashabul Kahfi yang tidur, yang dicabut nyawanya selama 309 tahun ya, 309 tahun. Itu perkara ajaib. Tapi yang lain di alam semesta itu sangat ajaib. Sangat banyak keajaiban yang bagian-bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah menumbuhkan bagaimana bisa terjadi
di alam semesta ini berbagai macam keajaiban, tumbuh-tumbuhan, makan makanan, minum minuman, tumbuh di dalam diri kita sendiri, itu keajaiban yang luar biasa. Ya, di dalam diri kita itu sungguh tanda-tanda kekuasaan itu luar biasa. Cuma kebanyakan orang tidak mau peduli, seolah oh itu alami saja, itu perkara yang alami, seolah-olah tidak ada sandar sama Allah, tidak bersandar sama Allah. Sesungguhnya di dalam diri kita tanda-tanda kekuasaan Allah sangat luar biasa. Ya, bagaimana satu aliran darah kita bisa berjalan, bagaimana bisa mata kita bisa melihat, ya, dan lain sebagainya. Masya Allah, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau tidak atas kekuasaan Allah, tidak akan jadi apa-apa kita. Id awa ketika mengungsi siapa al-fityatu para pemuda-pemuda ilal kahfi pada gua. Jam'u fata itu menjadi jamaknya lafaz fata. Fata al-futyah itu para pemuda-pemuda. Wa adapun fata itu asab pemuda, al-kamilu yang sempurna, khaifina yang takut siapa mereka ala imanihim, atas iman-iman mereka, min qaumihim daripada kaumnya mereka, al-kuffar pada orang-orang kafir. Jadi ini adalah perjalanan para pemuda-pemuda Al-Kahfi, pada pemuda-pemuda yang mereka itu sempurna ketakutannya atas iman mereka. Jadi mereka itu takut atas iman mereka. Takut atas iman mereka daripada pengaruh dari kaumnya pemuda-pemuda tadi. Mereka takut atas imannya, jangan sampai tergerogoti, terkontaminasi atau justru terpadamkan imannya gara-gara pengaruh daripada kaumnya. Inilah pemuda-pemuda yang hebat. Pemuda-pemuda yang hebat itu adalah pemuda-pemuda yang berupaya menjaga kualitas imannya jangan sampai terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh yang lain. Nah, sekarang kan banyak orang yang justru membiarkan keimanannya hancur, keimanannya rontok, keimanannya terkontaminasi, keimanannya bercampur dengan pengaruh-pengaruh yang lain. Enjoy saja. Kalau seperti ini ya sangat dikhawatirkan. Inilah pemuda-pemuda yang kemudian menjadi hebat. Ya. Ini cerita-cerita pemuda yang hebat karena menjaga imannya daripada pengaruh-pengaruh yang menggerogoti keimanan itu. Faqalu maka berkata siapa mereka, Rabbana wahai Tuhan kami, ati semoga memberikan siapa Tuhanna kepada kami. Ati semoga memberikan siapa Tuhanna kepada kami. Milladungka daripada sisihmu ya Allah. Min kibalaka daripada sisihmu ya Allah. Rahmatan pada kasih sayang. Wahai dan semoga mempersiapkan siapa Tuhan. Aslih artinya memperbaiki siapa Tuhan lana kepada kami. Min amrina daripada perkara kami rosdan pada rosadan. Min amrina rosada pada kebenaran. Hadiyatan artinya adalah hadiah. Fadarabna maka menurunkan siapa kami Allah ala azanihim atas telinga mereka. Ala adzanim anamna artinya menidurkan siapa kami hum kepada mereka. Anamna menidurkan siapa kami hum kepada mereka fil kahfi di dalam gua, sininan di dalam beberapa tahun, adadan yang dihitung, yang bisa dihitung. Ma'dudatan artinya adalah terhitung. Summa ba'asna lantas membangkitkan siapa kami Allah. Summa ba'asna lantas membangkitkan siapa kami Allahum pada mereka. Aiqazna artinya adalah membangunkan siapa kami hum pada mereka. Linak lama supaya mengetahui siapa kami. Ilma musyahadatin adalah ilmu musyahadah. Ayul hizbaini di manakah dua golongan. Al fariqaini artinya dua golongan. Al muhtalafain yang berselisih keduanya.
al-mukhtalafain yang berbeda keduanya, fi muddati lubsihim di dalam masa tidurnya mereka atau diamnya mereka. Ahsa lebih bisa menghitung siapa kami. Af'alu mengerjakan siapa kami, biman atbat artinya bisa menghitung siapa kami. 5 pada perkara labisu yang berdiam diri siapa mereka. Jadi lubsihim pada diamnya mereka, muta'alliqun yang berkaitan bima dengan perkara ba'da setelahnya ma. Amadan abada apa itu mongso atau masa masanya ya, masanya. Ghoyatan artinya katok atau puncaknya ya. Nahnu tawi kami nakusu menceritakan siapa kami. Naqra'u membacakan siapa kami. Alaika atas kami ya Muhammad. Naba'uhum pada ceritanya mereka bil haqqi dengan betul, bil haqqi dengan benar, bisidqi artinya dengan benar. Innahum sesungguhnya mereka itu fityatun itu adalah pemuda-pemuda. Amanu yang beriman siapa mereka bi rabbihim dengan Tuhannya mereka. Wazidna dan menambahi siapa kami hum pada mereka hudan pada hidayahnya. Warabatna dan mengokohkan siapa kami ala qulubihim atas hati-hati mereka. Qawainarnya menguatkan siapa kami kepada qulubihim ala qaulil haqqi atas ucapan yang betul. Ala qaulil haqqi atas ucapan yang betul. Idh qamu ketika berdiri siapa mereka. Ketika berdiri siapa mereka baina yaday mulkikum di antara hadapannya raja kamu semuanya. Waqad amara dan sungguh merintah siapa amara, sungguh perintah siapa mulkuhum hum pada mereka anak-anak pemuda ini bisujudi dengan sujud lil asnami pada berhala-berhala. Ini raja itu memerintahkan untuk apa? Raja memerintahkan para pemuda-pemuda ini untuk sujud kepada berhala-berhala. Lil asnam. Faqalu maka berkata siapa mereka? Rabbana Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uha min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Rabbuna utawi Tuhan kami. Rabbuna utawi Tuhan kami itu Rabbus samawati itu Tuhannya beberapa langit. Wal ardi dan bumi. Lan nad'u tidak akan menyembah siapa kami min duni daripada selainnya Allah. Lan nad'u tidak akan menyembah siapa kami min duni daripada selainnya Allah. Ay ghairihi artinya selainnya Allah. Ilahan pada Tuhan. Laqad qulna demi sungguh-sungguh mengucapkan siapa kami. Idzan ketika itu syatoton itu adalah suatu pengucap yang melewati batas. Syatoton pada ucapan yang melewati batas. Kaulan artinya adalah suatu ucapan za syatot artinya yang mempunyai syatot artinya melewati batas. Ifraton artinya adalah melewati batas. Fil kufri di dalam kekafiran. Inda'auna lamun menyembah jika menyembah siapa kami ilahan pada Tuhan ghairallah pada selainnya Allah. Faradon itu kalau diparil, kalau diumpamakan ya, diumpamakan. Itu adalah suatu ucapan yang keterlaluan kalau kami ini disuruh nyembah pada Tuhan. Haulai utawi mereka itu mubtada qaumuna itu kaum kami, atfu bayan. Ittakhadhu mengambil siapa mereka min dunihi daripada selainnya Allah alihatan pada Tuhan yang lain. Laula andaikan tidak ya'tuna mendatangi siapa kaum alaihim atas mereka ala ibadatim atas ibadah mereka bisultanin dengan apa itu hujjah bisultanin dengan suatu alasan bayinin yang jelas
bi hujjatin dhahiratin, dengan suatu hujjah dhahiratin yang jelas. Faman, maka barang siapakah azlamu yang lebih zalim, siapa man. Ela ahada, artinya tidak ada seseorang azlam yang lebih zalim mimman, dari seseorang iftara yang membuat-buat, siapa man, alallahi, atas Allah, kadiban, pada kebohongannya. Jadi faman wa idh tazam wa faman azlamu mimman iftara alallahi kadiban. Maka tidak, siapakah kalau seperti itu, ya orang-orang yang membuat-buat atas Allah suatu kebohongan. Binisbati syarik, dengan nisbatnya syarik kemusyrikan nilai kepada Allah Ta'ala, makhluk Allah. Qala, berkata siapa ba'dul futyah, sebagian pemuda, li ba'din, pada sebagian yang lain. Ini setelah kejadian ini, sesuatu kasus ini, para pemuda-pemuda itu untuk menyembah berhala-berhala, maka ini jawabannya mereka. Wa idh tazaltum, ini setelah mereka itu berdiskusi. Wa idh tazaltumuhu, dan manakala uzlah, menyendiri siapa kamu semuanya. Artinya menyendiri siapa kamu semuanya, hum, pada mereka, orang-orang kafir itu, raja dan pengikut-pengikutnya ini. Wama, dan perkara ya'buduna, yang menyembah siapa mereka, illallah, kepada Allah. Ya, kalau kecuali Allah, fa'wu, maka hendaklah mengungsi kamu semuanya, ilal kahfi, pada suatu gua, yansur, maka akan menggelar, lakum, pada kamu semuanya, siapa rabbukum, Tuhan kamu semuanya, min rahmati, daripada rahmatnya Allah, wa yuhayyi, dan menyiapkan siapa Allah, lakum, pada kamu semuanya, min amrikum, dari perkara kamu semuanya, mirfaqon, pada yang bisa diambil manfaat, perkara yang bisa diambil manfaat. Bikasril mim wa fathil fa, kasrohnya mim mir, wa fathil fa mirfa, ya, mirfaqon, wabil aksi, dan dengan sebaliknya. Ma perkara tafiquna, yang mengambil manfaat kamu semuanya, bihi, dengan ma, min ghodain, daripada makan pagi, wa asain, dan makan sore. Watara, dan melihat siapa mereka, asyamsa, pada matahari, idza talat, ketika muncul matahari. Tazawaru, tazawaru, condong, asyams, bitasid wa tahfif, tamilu, condong, syams. Mingkahfim, daripada gua mereka, zatal yamini, yang arah kanan. Jadi ketika pagi itu dia kena sinar matahari pagi. Hati, artinya adalah arahnya gua, arahnya kahfihim itu. Wa idza gharaba, dan ketika tenggelam matahari, takridu, itu menjauh, takridu, itu menjauh, sames, hum, pada mereka, zat asyimali, pada arah kiri. Tatrukuhum, artinya meninggalkan, sames, hum, pada mereka. Wa tatajawaza, dan melewati matahari, anhum, pada mereka. Fala tusibu, maka tidak mengenai samashum, pada mereka, albattata, sama sekali. Wahum, dan hal utai mereka itu, fi fajwatin, itu di dalam tempat yang luas, minhu, daripada al-kahf, atau gua itu, minhu, daripada al-kahf, muttasi'narnya, yang luas, minal kahfi, daripada gua. Yanalu, memperoleh siapa ashabul kahfi, yanalu memperoleh samashum, pada mereka, bardarihi, pada semilirnya, atau semilirnya, sama ya, semilir atau semilir itu, bardar itu dingin, bardarih artinya dinginnya udara, wanasimaha, wanasimuha, dan semilirnya rih. Zalika, utawi itu al-mazkur, yang tersebut, min ayatillahi, daripada ayat-ayatnya Allah, dalaili kudratihi, artinya dalil-dalil kekuasaannya Allah. Man, barang siapa, yahdi, memberikan hidayah, siapa Allah, fahuwa, maka utai man, itu al-muhtad, itu orang yang mendapatkan hidayah. Waman, dan barang siapa, yudlil, menyesatkan siapa Allah,
falan tajida maka tidak menemukan siapa kamu lahu bagi man waliyan pada pemimpin mursidan yang bisa menunjukkan, mursidan yang bisa menunjukkan. Ini adalah sepenggal cerita Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi itu adalah ini di dalam keterangan tafsir Al-Munir ini begini. Wa hasilu qissatim kama qala Muhammad bin Ishaq lama tagha ahlul Injil. Jadi secara singkat, jadi orang-orang ahlul Injil itu apa ini? Wa kasurat fihim al-khataya, sudah membias, bercampur. Mereka sudah melakukan dosa-dosa yang sangat banyak, hatta abadul asnam, sehingga mereka itu menyembah berhala-berhala. Wa dabahulaha, dan mereka menyembelih binatang untuk berhala-berhalanya itu. Wa dabaha litawagis, wa dubiha litawagis, yaitu mereka menyembelih untuk apa? Berhala mereka. Wa kana yahmilun nas ala dzalik, mereka mendorong manusia untuk menyembah berhala itu. Dan wayaktulu man khalafahu, membunuh siapapun juga yang menentangnya. Fa mar bimatinati sahabul kahfi, maka kemudian suatu ketika prajurit-prajuritnya ini, raja itu melewati suatu kota Ashabul Kahfi, yaitu kotanya Ashabul Kahfi, kotanya sahabat-sahabatnya gua itu. Wa ya Madinatul Rum, itu adalah kota daripada Rom. Yuqalu lahu Afsus, dinamakan juga desa Afsus. Wa ismuha indal Arab Torsus, namanya menurut orang Arab itu Torsus. Wa satahfa minhu ahlul iman, dan menyamarkan orang-orang ahli mufassir isulah awanahu fayaftasuna, dan mereka kemudian meneliti, mengecek, artinya menebarkan detektif, menyebarkan intel untuk siapa yang tidak beriman kepada agama yang itu penyembah berhala itu. Kemudian mereka menangkap alaihim, menangkap orang-orang Ashabul Kahfi, dan mereka dihadirkan di hadapan raja fayumu bi ibadil asnam, maka mereka diperintahkan untuk menyembah berhala. Wa yuqtalu man yukhalifu, yang akan dibunuh orang yang menentangnya. Falamma azumat hadil fitnah, ketika ini menjadi besar fitnah ini, ra'a wa ra'al fitnah dzalika khazanu, maka orang-orang Ashabul Kahfi ini susah, ini bagaimana ini cobaan keimanan kita ini, mau kita kalau hendak nyembah berhala dibunuh. Wa kanu min asrafir rum wa samaniyah, mereka itu ada 8. Mereka itu satu atas agamanya Nabi Isa, mereka masih menetap agama Isa. Fa abaral mulk bihim wa bi ibadati, maka kemudian hal ini, kabar ini sampai kepada raja mereka. Fa ba'asa ilaihim fa ahdaru baina yabkun. Fa qala ma man'akum an tadbahu ali alatin, apa yang menyebabkan kamu tidak menyembah Tuhan kami dan wa taj'alu anfusakum kalil Madinah, kamu tidak menjadikan seperti orang-orang yang lain. Fahtaru imma an takunu ala dinina wa imma an nuqattilukum. Kamu sulit, saya kasih pilihan 2. Kamu ikut agama kami atau kamu saya bunuh. Kamu ikut agama kami atau kamu saya bunuh. Wa qala lahu akbarum inna lana ilahan azamathu mal as-samawati wal ard. Sesungguhnya kata mereka, kami punya alasan, karena Tuhan kami ini lebih besar, karena yang memenuhi langit dan bumi. Lana, saya tidak mau menyembah selain daripada Tuhan kami ini selama-lamanya. Isna ma badalak, silakan kau kerjakan untuk kami, silakan mau dihukum apa. Wakala ashabu mislu dzalik, teman-temannya yang 8 itu juga berpendapat yang sama. Maka kemudian raja itu memerintahkan semua baju-bajunya dilepas dan semua perhiasan-perhiasan yang melekat pada dilepas semua. Wakanu musawwirin wa mutawwiqin, mereka itu pakai gelang-gelang, pakai kalung-kalung daripada perhiasan mereka. Wakanu gilman, mereka itu masih pemuda-pemuda, maradan hisanan jiddan. Wakala satafriqulakum wa'afakum, tunggu, saya tunggu, akan aku siksa kamu semuanya. Wa ma yamna'ani min fi'li dzalika bikum, tidak ada yang bisa mencegah diriku untuk menghancurkan kamu, ya ilani arakum sama, tapi saya masih melihat kamu pemuda-pemuda, saya tidak suka untuk menghancurkan kamu karena kamu masih anak-anak, ya, masih pemuda-pemuda. Wa ini qad ja'altu lakum ajalan, saya kasih waktu tadabbaruna fi amrakum, yang akan mengikuti para perkara kalian semuanya. Wa tarji'una liuqulikum, dan dikembalikan atas akal-akalmu.
Sumainahu, raja ini kemudian ada pepergian karena suatu urusan. Fa khafu an raja min safari. Maka pemuda-pemuda ini takut nanti akibatnya kalau raja ini kembali mereka akan diseksa dengan dibunuh dan sebagainya. Maka mereka musyawarah, setelah musyawarah, ayo kalau gitu secara singkat, ayo kalau gitu kita berangkat cari tempat persembunyian. Tempat persembunyian cari gua. Gua itu di atas gunung yang diceritakan dalam Al-Quran. Mereka 8 orang itu gunung terus berukau tasbih, berzikir, minta supaya diselamatkan oleh Allah. Dan kemudian setelah raja itu kembali, secara singkat raja itu kembali, mana itu pemuda-pemuda, cari. Ternyata pemuda-pemuda itu ada di gua itu, mereka itu menajis sama Allah supaya diselamatkan. Tiba-tiba mereka itu terlelap dalam tidur. Dalam perjalanannya itu dia itu diikuti oleh anjing. Anjing itu disuruh pergi, kamu pergi. Enggak, saya mau kamu. Karena ini anjing bisa menjawab, karena saya mencintai, menghormati orang yang cinta sama Allah. Oleh karena itu biarkan aku akan menjadi penjagamu, karena aku menghormati kamu, mencintai kamu, karena kamu adalah orang-orang yang mencintai Allah. Jadi prinsipnya gini, kalau kamu betul-betul mencintai Allah, maka kamu akan dimudahkan untuk dicintai oleh makhluk-makhluknya Allah. Maka anjing itu akhirnya ikut. Jadi anjing itu berada di mulut gua. Mulut gua seolah-olah hidup, ya, disambung di pintu gua, seolah-olah menjadi penjaga. Jadi seolah-olah akan membentangkan ini kakinya seperti ini. Tapi anjing dan orangnya, pemuda-pemuda itu dicabut oleh Allah nyawanya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang mau masuk itu takut, padahal itu anjing itu sudah dicabut nyawanya selama lebih dari 309 tahun di gua itu, ya. Masih dalam keadaan utuh, kelihatan seolah-olah tidurnya itu tidak tidur betul-betul. Jadi seolah-olah itu masih terbuka. Bisa masih terkena sinar matahari. Jadi bisa belok ke sini. Jadi masih utuh dalam 309 tahun. Nah, setelah 309 tahun itu terus mereka bangun seperti sedia kala, masih muda, masih utuh seperti mereka itu, seperti sedia kala ketika baru tertidur. Terus setelah itu, ayo kamu cari makanan, kita lapar ini. Cari makanan, begitu turun berubah semuanya. Kerajaan itu sudah berubah semuanya, lingkungannya sudah berubah semuanya. Uangnya sudah tidak laku. Uang 300 tahun yang lalu bagaimana bisa laku? Kalau sekarang kita ini punya uang, zaman Jepang aja sudah tidak laku sekarang, ya. Baru berapa tahun, zaman Jepang aja tidak laku sekarang, ya. Masya Allah, tidak laku. Ini siapa? Kok kamu pakai uang ini? Bagaimana? Pakai uang ini? Kamu ini siapa? Pakai uang apa ini? Maka kemudian hal itu ditangkap sama raja, ditangkap oleh aparat, dilaporkan sama raja, kamu siapa? Saya ini gini-gini, kok saya berubah semua ini? Iya, ini sudah rajanya sudah seorang raja yang muslim. Jadi rajanya sudah raja muslim, terus diceritakan bagaimana kamu kok begini ini? Kami ini dulu rajanya itu dulu begini-begini. Oh iya, itu sudah 300 tahun yang lalu. Masya Allah, 300 tahun yang lalu. Maka akhirnya raja ini, wah, ini sesuatu ayat-ayat Allah, ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Raja, pasukannya, pejabat-pejabat itu datang semua ke gua sana, cari tahu bagaimana. Pejabat-pejabat yang terbesar datang ke gua itu. Di gua itu kemudian berkenalan dengan orang-orang yang ada di gua itu, ya, masya Allah, masih bisa hidup. Akhirnya terus di situ ada rasos, yang di situ warrokim itu adalah rasos, suatu tulisan yang di situ menerangkan tentang mereka, nasab mereka, tahunnya mereka di dalam gua itu, ya, di dalam gua itu. Oh ya, cerita sebelumnya itu adalah gua itu setelah raja yang pertama yang masih kafir itu mencari, ternyata ada di dalam gua itu. Maka kemudian sama raja itu, karena orangnya sudah mati semua di dalam raja, kalau gitu tutup saja. Tapi mati, tapi kok masih kayak hidup, karena ada matanya itu kayak masih agak terbuka begitu. Oh, kalau gitu tutup saja, ditutup dengan batu-batu, biarin aja
dia mati kelaparan di dalam sama raja yang kafir itu. Tapi sudah lama-lama sudah menjadi raja muslim, terus ada penggembala kambing. Batu yang dulunya ditutup digempur untuk bikin pagarnya kambing, untuk menjadi pagar kambing. Jadi terbuka lagi dan yang ketika dia bangun itu sudah dalam keadaan gua itu sudah terbuka. Maka setelah itu raja datang yang muslim, raja datang bersalaman, didoakan raja ini, terus kemudian wah ini menjadi orang-orang hebat macam-macam. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala mau dimuliakan, mau dijadikan apa ya. Kemudian sama Allah dia minta supaya Allah dirinya dikembalikan seperti sedia kalanya dalam keadaan wafat. Maka kemudian diwafatkan kembali. Orang ini diwafatkan kembali yang 8 orang itu. Terus sama raja, Masya Allah, ayo kita bikinkan apa ini? Saya mau buat apa itu namanya kotak jenazahnya mereka dari emas. Kotaknya bikin dari emas. Ini orang-orang hebat bikin dari emas. Terus Allah raja ini dimimpikan oleh saya tidak mau, kami ini dari unsur tanah, tidak mau dimuliakan seperti emas dan sebagainya. Biarin kami jasad kami seperti sedia kala dari tanah kembali kepada tanah. Akhirnya dibikinkan kotak-kotak dari kayu daripada raja ini dan ditetapkan di situ, kemudian ditutup. Di depannya ada masjid. Sampai sekarang ini kalau kamu ke sana di Goa Ashabul Kahfi, di situ ada tempat ibadah, tapi kamu tidak bisa masuk lihat jenazahnya mana gitu ya. Karena sudah ditutup. Guanya masih ada. Nah, yang bisa diambil pelajaran apa? Yang bisa diambil pelajaran di sini ini ada beberapa hal yang bisa diambil pelajaran. Yang pertama, bahwa pemuda-pemuda itu kalau memang ingin terjadi perubahan di alam semesta ini terhadap kemungkaran, terhadap berbagai macam kemungkaran yang terjadi di alam semesta itu harus punya semangat untuk perubahan. Para pemuda-pemuda itu harus punya semangat untuk merubah berbagai macam kebobrokan moral, berbagai macam kemaksiatan, itu harus punya semangat. Jangan justru mengikuti dalam kemaksiatan itu. Ini pemuda-pemuda yang hanya tidur saja, ya. Dengan tidur saja bisa berubah alam semesta itu, ya. Ikan ditinggal tidur selama 300 tahun, berubah kerajaan itu, kerisauan mereka itu tentang kerajaan berubah. Paham apa enggak ya? Ini tidur saja sudah berubah. Apalagi mau ngaji dan bagaimana memanfaatkan ilmunya ngaji. Ya apa tidak? Ngaji saja susah. Wong santri aja suruh ngaji susah ya enggak? Santri suruh ngaji susah. Karena apa? Sekarang itu wani piro. Sekarang ini wani piro. Andaikan santri, ayo santri-santri Nurul Anwar ngaji tafsir Jalalain, yang ngaji dikasih amplop 1 juta, insya Allah datang ya. Bukan karena ngajinya, tapi amplop bukan lillahi ta'ala, ya Pak tidak kira-kira. Ya Allah, wani piro sekarang ini wani piro. Ya. 1. Ini yang saya ambil pelajaran. Pemuda harus punya semangat untuk perubahan, khidmat di jalan Allah, ini ya. Yang kedua, coba kau bayangkan, anjing ini karena dekat dengan orang yang dekat sama Allah, itu saja dimuliakan. Coba bayangkan, anjing ini yang sudah dekat sama orang yang dekat sama Allah, cinta sama Allah, itu akhirnya masuk surga anjing ini. Coba bayangkan, anjing yang najisnya mughaladah, tapi karena cinta, karena membantu sama orang yang belajar berjuang di jalan Allah, akhirnya anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga. Ya, masuk surga. Coba kita ini manusia, kalau kita mau khidmat di jalan Allah, kita ini lebih mulia mana sama anjing? Manusia itu lebih mulia mana dengan anjing? Anjing saja yang mau khidmat di jalan Allah, yang mau berjuang ikut bersama orang-orang yang khidmat di jalan Allah, akhirnya masuk surga. Ya Allah, Masya Allah. Semoga kita dijadikan orang-orang ahlul ilmi, keluarga kita, anak turun kita, muslimin ya Allah, orang-orang ahlul ilmi wal khair wa la taj'alna wa waqtu lana syahha wa la fi wassalam wal baraka fi din wa dunya al-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wa sallam. Fatihah.